investor tuh buat apa sih investasi kalau nggak buat dapetin return ya, profit gitu. Cuma orang awam tuh menganggapnya sukuk ini sebagai obligasi yang syariah. Memang di investasi syariah itu ada yang namanya akad, bukan akad nikah loh. Akad nikah sahih. Jadi sukuk itu singkatnya itu adalah representasi, representasi atas kepemilikan sebuah aset ataupun objek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menghadirkan teman-teman di sini ya pada siang hari ini gitu untuk kita berdiskusi secara singkat tapi padat gitu ya. Ini sebenarnya hari ini aku tuh ingin membahas suatu topik yang menarik gitu untuk teman-teman kulik kita lebih dalam gitu. Jadi tapi sebelum itu kali ini ya, aku tuh ingin teman-teman tuh kenalan dulu ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain tuh pada kenal gitu. Teman-teman yang ada di sini siapa aja gitu. Mungkin boleh deh. Aja dulu deh. Aku dulu. Ya, boleh. Oke, halo semuanya, kenalin aku Azalin dari Akuntansi 23. Oke, lanjut. Kenalin semuanya, nama aku Dani, aku dari Akuntansi 23 juga. Nah, sangat menarik ya dari teman-teman ini udah berkenalan biar semakin kenal gitu dengan teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin gak perlu juga kalau misalnya aku nggak perkenalan kali ya. Perkenalkan nama aku Vano dari Akuntansi 23 juga. Di sini aku akan membawakan teman-teman sesuatu diskusi yang menarik kali ini. Namun sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya, aku ingin tanya nih ke teman-teman sekalian. Menurut teman-teman tuh investasi itu apa sih sebenarnya? Oke, ini aku dulu kali ya. Ya, boleh, silakan ya Mas Denny. Jadi teman-teman, investasi yang aku tahu itu kurang lebih kayak sebuah aktivitas transaksi yang dilakukan yang memang tujuannya kurang lebih untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Singkatnya tuh kayak gitu investasi. Singkatnya seperti itu. Kamu pahami. Kamu pahami. Ya. Oke, kalau dari aku pahami nih, aku lebih nambahin investasi itu biasanya digunakan sama investor buat sebagai nilai lindung dari nilai uang, karena kan bakal ada yang namanya inflasi ya. Nah, itu sebagai pelindungnya gitu lah. Wow, berarti kalau bisa aku simpulin sebenarnya teman-teman dari teman-teman bilang tadi, investasi itu berarti kayak semacam transaksi di suatu instrumen, tapi dia itu sebagai dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan di masa depan untuk melindungi nilai uang kita gitu dari inflasi. Oh, gitu. Tapi aku penasaran tadi, dan itu ada sebut ngomong kayak instrumen gitu. Instrumen itu apa sih Dan sebenarnya? Oke. Kita. Bukan. Beda Instrumen musik. Oh iya, bukan. Jelasin deh. Jadi instrumen itu alat yang dipakai untuk investasi itu tadi. Misal kayak ada instrumen jangka pendek, jangka panjang, terus ada juga kayak kripto, emas, properti segala macam udah banyak sebenarnya. Banyak macam ya sebenarnya. Banyak macam. Oke, ini kan bilangnya instrumen jangka panjang sama jangka pendek. Mungkin aku nambahin dikit contohnya nih ya. Kalau misalnya di jangka pendek kita tahu tuh deposito. Deposito juga termasuk jangka pendek ya. Gitu. Karena kurang dari waktu setahun gitu. Termasuk juga SBI atau sertifikat Bank Indonesia itu juga termasuk di jangka pendek. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang yang dalam artian lebih dari 1 tahun itu seperti saham, obligasi, ataupun bisa juga reksadana gitu. Oh, ternyata banyak macam sebenarnya instrumen dari investasi itu ya, ada yang jangka pendek, jangka panjang, terus dijelasin juga sama Mbak Eja. Mungkin ini tergantung kebutuhan investor kali sebenarnya. Mau misalnya, ya misalnya penyesuaian gitu, mau investornya mau jangka pendek, mau jangka panjang, atau kebutuhan kali ya. Itu misalnya kayak teman-teman nih, kalau mau beli rumah, beli mobil di masa depan, bisa kali ikut yang jangka panjang gitu, yang tadi seperti Mbak Eja bilang. Gitu. Jadi ini aku nih sebelum masuk terlalu jauh ya, ini aku mau tanya dulu, mungkin Vano atau Eja itu mungkin juga sempat investasi gitu. Mungkin kalau menurut kalian nih, itu tuh investasi sebenarnya tujuannya apa sih kalau menurut kalian ya? Boleh deh Mbak Eja jelasin dulu teman-teman. Sebenarnya tujuan investasi itu tergantung ke pribadi masing-masing lagi, balik lagi dia itu buat apa gitu. Kalau menurut aku sih yang paling kayak utama, investor tuh buat apa sih investasi kalau nggak buat dapetin return ya, profit gitu. Jadi mungkin itu juga bisa buat dana di masa depan ataupun sebagai persiapan di dana pensiun buat apa, financial freedom. Iya, financial freedom nih, sebagai anak muda nih gitu kan. Kita harus financial freedom sedini mungkin. Ya, gitu. Mungkin dengan investasi caranya gitu ya. Jadi sebenarnya dengan penjelasan teman-teman nih, maksudnya kita semakin sadar gitu, kayak investasi itu penting. Penting. Sebagai
membangun kekuatan finansial kita di awal. Di masa Apalagi depan, gitu. sebagai kita anak muda gitu, kita Iya. harus berinvestasi sedini mungkin untuk mencapai financial freedom sedini mungkin. Betul. Nah, gitu-gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomong investasi, Ya. berarti kan kita udah ngebahas investasi yang Konvensional. konvensional. Ya. Tapi kan tahu nggak sih pernah dengar kalau ada yang namanya investasi syariah? Investasi syariah, ya investasi syariah itu ada loh. Kamu tahu? Emang ada? Ada. Serius? Iya. Coba dijelasin deh, investasi syariah itu kayak gimana? Aku Nah, penasaran nih. Ini aku dulu ya deh. Coba jelasin dari Oke, tadi. investasi syariah itu sebenarnya hampir mirip sama investasi konvensional gitu kan. Cuman bedanya adalah dia berlandaskan atas hukum muslim untuk syariah gitu kan, secara ajaran muslim gitu. Beda di situ. Gitu. Jadi dia bedanya itu dari landasan hukum yang dipakai. Oh, kayak gitu ya. Iya. Berarti kalau bisa aku simpulin sebenarnya, berarti investasi syariah itu secara instrumen mungkin kan. Aku tadi kan soal bahas instrumen ya. Iya. Secara instrumen berarti itu kayak sama gitu. Ada saham, reksadana, Iya. obligasi dan lain. Tapi itu semua berlandaskan pada hukum atau prinsip dari syariah itu sendiri, Betul, kayak gitu. betul. Oh, kayak gitu. Mungkin berarti sebenarnya Kak, aku penasaran kan di Islam itu sebenarnya kan ada ya melarang namanya riba atau bunga. Betul. Setahu aku tuh kayak di investasi kan pasti ada bunganya dong, Iya, ada iya, ribanya. iya, Nah, iya. berarti secara konsep maksudnya beda dong investasi syariah dengan investasi konven kayak gitu. Beda. Beda. Nah, itu coba bisa dijelasin gitu, bagaimana perbedaannya atau kayak gimana gitu. Oke, mungkin gimana nih? Itu dulu. Gimana? Oke, kalau ngomongin bunga ya Pak, riba Hmm. gitu jelas di Islam kan melarang Ya, namanya betul. bunga karena bunga itu termasuk riba dan riba itu diharamkan sendiri di Hmm. Islam. Jadi ya di investasi syariah ini nggak ada yang namanya bunga. Sebagai imbal hasilnya tuh penggantinya tuh bisa sebagai profit sharing ataupun capital gain ataupun bisnis usaha selainnya gitu loh. Jadi imbal hasil lah. Oh, Iya, imbal hasil ya, berarti iya, berarti iya. nggak ada kupon bunga, sebenarnya nggak ada gitu lah. Iya, betul. Oh, berarti juga kan sebenarnya di Islam ya, karena aku tahu tuh Islam tuh melarang namanya ketidakjelasan, Betul. terus juga boror ataupun tadi spekulasi atau Iya. maisir. Nah itu bagaimana tuh teman-teman? Berarti nggak boleh juga dong dalam Iya, syariah jadi- kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak yang dia bilang tadi ya, masalah investasi syariah itu nggak boleh namanya mengandung bunga, itu kan riba. Terus juga dia harus jelas gitu kan, karena nggak boleh yang namanya boror, terus juga nggak boleh spekulasi gitu kan. Jadi harus jelas semuanya, instrumen jelas. Terus juga dia memang harus di sektor yang halal kan, kita tahu ya halal itu seperti mana, maka boleh di sektor yang ada unsur jurinya, alkohol, narkoba apalagi gitu kan, yang sifatnya haram lagi. Beda di situ. Oh paham. Tapi harusnya ada tambah satu lagi sih, kayak kita kan belajar akad nih. Oh iya. Nah, berarti investasi syariah itu berlandaskan akad dong. Iya betul. Berarti harus ada kontrak yang Mengatur kayak Ya, gitu. jadi, aku jelasin ya. Ya, Mungkin boleh. aja mungkin bisa nambahin. Jadi memang di investasi syariah itu ada yang namanya akad, bukan akad nikah loh. Akad nikah sah nih. Sah. Nah, Jadi akad itu sebenarnya ada sebuah kesepakatan. Kesepakatan akad antara kesepakatan ya. Iya, kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Nah, memang di investasi syariah itu ada yang aku tahu ya, itu ada 4 akad. Yang pertama ada akad ijarah atau akad sewa ya. Terus ada akad mudharabah, ada akad wakalah, sama ada akad musyarakah. Oh, yang kamu tahu Ya, ada yang empat. ada 4. Oh, jadi aku bisa simpulin sih sebenarnya kalau investasi syariah tuh sebenarnya sebenarnya sama dengan konvensional, cuman ada perbedaan tadi di situ. Iya, betul. Ada dari bunga, kalau konvensional kan dari bunga ya. Iya. Tapi kalau dari syariah itu sendiri dari bank hasil atau profit sharing. Iya, betul. Terus mungkin dari syariah tuh harus berdasarkan akad. Iya. Nggak bisa cuman kayak ya udah diatur undang-undang aja Nggak gitu. bisa. Harus ada akadnya. Iya, jadi itu yang membedakan sama Di situ. konvensional kan. Ya kan mungkin dia benar. Sorry, tapi mau nambahin lagi. Kalau di syariah itu kan jangka pendek ya. Ya, Oh, ya itu iya, dia jangka nggak apa pendek. mungkin lupa tadi aja namanya. Nanti pendek karena memang dia diperuntukkan untuk di bawah Satu 1 tahun tahun. gitu. Oh. Dan juga memang dia sama namanya tadi ya dia yang masalah dia kalau konvensional itu apa namanya dia lingkupnya itu bebas selama memang Oh. diatur secara hukum. Secara hukum. Secara hukum. Secara hukum Ya, dan tapi- undang-undang berlaku undang-undang Indonesia. berlaku, ya. Jadi Oh. tapi ya mungkin di hukum Islam itu kan dulu itu semua yang sah itu halal gitu Oh, kan. ya paham, aku paham. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan berarti perbedaan berdasar gitu. Berdasar, iya. Perbedaan berdasar dari konvensional dengan syariah. Ya, Itu betul. di sisi investasi. Iya. Tapi aku penasaran deh. Aku pernah membahas gitu investasi syariah. Aku tuh pernah mendengar kata-kata sukuk gitu. Ya, ini Nah ini aku mau mulai lebih dalam nih tentang sukuk nih. oke ini Jadi jelasin dulu ya. Sukuk Oke, itu apa sih sebenarnya? Biar teman-teman gue pada tahu. Oke, jadi sukuk itu singkatnya itu adalah representasi Hmm. teman-teman. Representasi
atas kepemilikan sebuah aset ataupun objek gitu. Jadi memang sifatnya itu adalah hak milik dari objek itu sendiri terhadap orang ataupun kelompok tertentu gitu. Jadi intinya gitu. Intinya suka kayak begitu ya. Gitu. Jadi tapi mungkin nih kalau mungkin Vano mau mengibaratkan sukuk itu sama gak kayak obligasi syariah? Karena aku tuh dengernya ya dari banyak orang tuh banyak yang bilang sukuk tuh sama dengan obligasi syariah. Gitu. Gimana aja? Kalau dari aja nih. Dari kalian itu kayak gimana? Tapi emang sih sebelum aku menelusuri ini ya, sebelum aku mempelajari sebelumnya, emang aku kira sukuk tuh obligasi syariah. Iya, mirip-mirip. Mirip karena mirip sebenarnya ya. Tapi ternyata setelah kita telisik lebih jauh, itu merupakan dua komponen yang berbeda antara sukuk dan obligasi syariah. Cuma orang awam tuh menganggapnya sukuk ini sebagai obligasi yang syariah. Oh, berarti kalau bisa simpulkan sebenarnya kayak berbeda dong sebenarnya antara sukuk dengan obligasi. Iya, jadi secara substansi itu sebenarnya beda. Cuma saya bilang aja tadi karena orang secara garis besar itu menganggap bahwa itu sebuah investasi, sebuah obligasi yang sifatnya syariah gitu kan. Bahwa yang benar syariah itu tadi. Mungkin aku menarik nih tentang sukuk ini. Mungkin kita bahas sukuk aja dulu ya. Kita soalnya kalau karena instrumen lain kayaknya terlalu banyak. Nanti kita bahas sukuk dulu kali aja ya. Jadi mungkin tadi aku sempat dapat dari Dani sukuk itu bukti kepemilikan. Sedangkan aku tahunya obligasi kan surat utang. Betul. Berarti itu bedanya gimana tuh kan? Bukti kepemilikan sukuk dengan obligasi surat utang tapi bisa disamakan sama orang-orang gitu. Ini mungkin nanti aja boleh namanya ini sebenarnya kan tadi sukuk itu surat bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan Karena dia secara sah memiliki sebuah aset ataupun objek ataupun apapun yang memang sifatnya real gitu kan. Underlying aset kalau teman-teman boleh cari nanti. Underlying aset itu memang aset yang dipakai untuk investasi gitu kan. Dan sifatnya dia memang aset yang berwujud ataupun tidak berwujud tapi sifatnya real gitu kan. Oh, aset real berarti. Aset real, bukan sifatnya bukan utang piutang. Kalau apa namanya obligasi yang konvensional itu surat utang kan beda. Jadi ya itu tidak diperbolehkan karena dianggap itu tidak jelas gitu. Tidak jelas gitu. Oh. Dan juga dia ini nih FYI buat Vano juga ya. Sukuk itu juga aku sama teman-teman yang lain ya, buat teman-teman yang lain juga nih sukuk itu juga pakai akad Vano. Pakai akad. Ada akadnya. Akad nikah. Beda lagi. Oh, beda lagi. Kayak mau nikah. Yang kebanyakan orang bilang akad nikah soalnya kan berdasarkan teman-teman yang lain. Jadi bisa jelaskan gitu akad-akadnya ada apa aja sih sebenarnya di sukuk ini gitu. Jadi akadnya sebenarnya sama kayak yang tadi kita bahas. Ada 4 itu tadi. Ada 4 nih. Yang aku tahu ya. Yang kamu tahu. Ada 4. Akad ijaroh, akad mudharabah, akad musyarakah, wakalah ya. Pada 4 nih. Aku ulang ya, ijaroh, mudharabah, musyarakah, wakalah. Gak ada akad nikah. Gak ada. Lanjut. Jadi mungkin jelasin gitu salah satu dulu. Dari ijaroh dulu deh, jelasin gimana tuh. Jadi ijarah itu kan akad sewa ya teman-teman. Secara substansinya sebenarnya ijarah ini sebenarnya udah diatur di fatwa. Di fatwa. Sepengetahuan aku yang pernah aku baca tuh kalau nggak salah ya mungkin bisa bantu koreksi juga kalau saya salah. Di fatwa DSN MUI nomor 41. Itu bisa di-search kali teman-teman. 2004 kalau nggak salah itu. Jadi itu teman-teman ngatur tentang obligasi syariah, obligasi sukuk ijarah maksudnya. Obligasi sukuk ijarah. Jadi sebenarnya tuh singkatnya tuh kalau kita ngomongin tentang ijarah tuh paling kembali lagi ke imbal hasilnya ya, imbal hasilnya terus berupa fee ataupun berupa keuntungan gitu. Ada bunga lah ini. Iya, ada bunga berarti. Tapi ini apa namanya? Tadi itu sumbernya dari fatwa banget, berarti ini valid sebenarnya. Valid banget, harus valid ya. Tapi mungkin tadi bisa dikoreksi teman-teman kalau memang fatwanya salah atau gimana. Mungkin ada terbaru fatwanya soalnya dari 2004 gitu. Karena biasa ada beberapa regulasi berubah gitu, ada update. Mungkin bisa di ini. Nah, mungkin aku penasaran deh. Aku tuh pernah search gitu kan tentang apa namanya dari sukuk ijarah ini. Mungkin aku tampilin deh di sini tuh mekanisme dari sukuk ijarah sendiri, mungkin bisa gitu teman-teman jelasin gitu skemanya. Ini ya nih bisa dijelaskan dulu teman-teman. Ya. Prepare ini. Ya, aku prepare. Soalnya aku pengen penasaran gitu. Ini sekarang ya aku jelasin singkat. Itu udah pakai definisi nih. Ini aku jelasin ya. Singkatnya dia dari emiten, misal kita yang nyebut emiten itu Vano itu punya objek gitu kan. Emiten objeknya misalnya HP. Ada motor deh, jangan HP, motor ya, punya motor. Nah,
nanti dari Fano itu dia juga melakukan investasi yang dengan menggunakan akad Ijaro, tapi dia harus melibatkan yang namanya investor. Itu kan ada investor. Nah, investor itu orang yang harus mengakui si objek yang dimiliki Fano sebagai kepemilikannya dia dulu. Untuk apa? Untuk menghindari ada yang namanya utang piutang. Karena kan ketika dimiliki artinya dia memiliki hak penuh secara keseluruhan untuk menyewakan si objek yang ini. Gitu. Motor ini. Nah, nanti si investor itu akan menyewakan ke pihak ketiga si penyewa yang menggunakan motor tadi itu kan. Nah, nanti hasil dari akad tersebut itu akan memberikan keuntungan dari si investor. Nah, nanti investor itu akan entah itu bagi rata atau sesuai dengan kesepakatan di awal tuh seperti apa dengan si emiten untuk memiliki objek tadi Fano gitu. Paham. Itu nggak ada sifatnya, nggak ada bunga, itu nggak ada karena nggak boleh kan. Nggak boleh utang. Ini kan sifatnya jelas ya kayak gitu. Ya, pertama sebagai emiten, kedua itu sebagai investor, ketiga dia menyewa gitu. Ini bagus nih skemanya nih, kan jelas banget nih. Skemanya ya. aku nyari karena ini kan skema doang ya, cuma orang aku tuh pengen penjelasan gitu sebenarnya, karena bingung juga kalau misalnya cuma baca diagram gini kan harus ada penjelasan. Iya. Jadi aku mungkin minta teman-teman jelasin. Itu udah lengkap banget sih. Jadi kayak dari Ijaro itu emiten punya objek tapi berbagi, misalnya kayak menerbitkan suku Ijaro kepada investor, dan investor juga punya kepemilikan di objek tersebut. Jadi pas disewakan objek tersebut, hasil sewanya itu bisa dibagikan ke investor sama emiten, bagi hasil. Di situ ada bagi hasilnya di situ. Wow, itu benar lengkap banget sih dari Ijaro. Mungkin aku juga udah paham sih. Mungkin teman-teman juga yang lain udah paham mengenai suku Ijaro. Mungkin kita udah lengkap nih sebenarnya untuk suku Ijaro kali ya. Jadi kita bahas next kali ya tentang tadi kalau nggak salah cukup dengan akad mudharoba. Oke, ini gantian ya aku dulu. Nah, boleh coba. Mudharoba itu juga dijelasin di fatwa DSN itu nomor kalau nggak salah ya, itu ini teman-teman bisa cek lagi. Ini 31 tahun 2002 kalau nggak salah ya. Itu dia mengatur tentang sukuk dengan akad mudharoba, di mana sukuk dengan akad mudharoba ini sifatnya dia itu untuk membuat sebuah proyek yang nanti dibuat oleh emiten itu tadi kan. Singkatnya gitu. Nanti dia emiten ini akan melibatkan investor untuk pengumpulan dana itu kan. Nanti investor akan memberikan dana kepada emiten untuk membuat proyek itu. Nah, nanti proyek itu kan udah berjalan kan. Nah, itu juga akan nanti kan misalnya memberikan keuntungan segala macam. Nah, nanti keuntungan itu tuh pendapatan kotor lah istilahnya bahasa. Itu tuh harus dikurang sama beban segala macam gitu kan. Ini ketemu yang namanya laba kotor. Nah, laba kotor ini nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Misal di awal kita dealnya 50%, misal nih 10 juta, ya udah kita ambil 5 juta. Kayak gitu. Kesepakatan di awal. Gitu. Wah, ini berarti tadi nggak mau kalah sebenarnya sama pakai fatwa juga. Yang valid. Harusnya valid ya. Cuman bisa dikoreksi teman-teman kalau memang nomornya salah, tahunnya salah, ataupun ada yang terbaru gitu sebenarnya tentang ini. Nah, cuman aku juga tadi udah siapin sebenarnya skema dari mudharoba ini. Tapi tadi udah jelasin sama Mas Dani. Mungkin bisa ditunjukkan aja kali ya. Ini skema yang tadi Mas Dani bilang ya tadi. Itu dari emiten membuat suatu kegiatan atau proyek gitu ya. Terus ada mendapatkan laba kotor ini bagi antara emiten sama investor, bagi hasil istilahnya ya. Kayak gitu. Kesepakatan di awal itu tadi bilang ya, mau ada mudharoba, menyerahkan dana suku mudharoba. Tuh, saja di tempo. Wah, ini berarti valid banget sebenarnya Bu Dani menjelaskan secara singkat gitu. Padahal di lapangan sebenarnya bisa berbeda kan. Cuman cara teori seperti itu. Nah, mungkin udah secara mudharoba itu udah kelar ya teman-teman. Ini dia aku mau nanya. Kalau misalnya si proyeknya ini gagal atau rugi itu gimana Dan? Oke, ini nggak ada di sini ya? Ya, tidak ada di sini. Oke, ini jadi sekalian informasi juga teman-teman nih, kalau misalnya dia mengalami kerugian itu kan jadi kalau misalnya memperoleh keuntungan kan dibagi dua. Tapi kalau dia memperoleh kerugian itu yang wajib dan harus menanggung kerugian tersebut secara 100% itu adalah si emiten. Proyeknya itu tadi. Karena memang diatur di dalam sukunya seperti itu. Kayak gitu ya. Di fatwanya begitu. Kayak gitu. Ya. Aturannya itu. Secara prinsip kayak gitu. Ya. Ini lengkap banget ya sebenarnya dari suku akad mudharoba. Mungkin kita mau bahas ini kan ada 4 ya. Mungkin ini udah selesai kali ya. Mungkin bisa diturunkan kali ya. Nah, oke, lanjut kepada ini. Mungkin aku mau lanjut kali ya. Tadi kan ada 4 ya. Mungkin yang ketiga nih. Akad musyarakah. Bisa jelasin gitu musyarakah. Aku lagi ya. Bebas. Nanti mungkin nambahin. Nah, boleh.
wanita sebagai pelengkap. Wes. Gitu ya. Kayak gitu, coba jelasin. Musyarakah itu sebenarnya itu secara substansi belum diatur dalam atau desa UI kan. Cuma memang secara isinya ataupun mekanisme itu sebenarnya hampir mirip dengan mudharabah. Kita bahas tadi kan mudharabah, peroleh pendapatan dibagi dua gitu kan, kerugiannya diatur dengan satu orang, ditanggung satu orang sih. Cuma masyarakat itu sifatnya sama, cuma bedanya adalah ketika dia memperoleh keuntungan itu akan dibagi sesuai persentase dan kepemilikan dana. Yang satu kesepakatan, yang kedua ini persentase kepemilikan. Misal Palu 70%, aku 10%, Meja 20%, berarti kan dibagi sesuai kepemilikan dana. Gitu kan. Nah bedanya juga masalah kerugian itu tadi itu ditanggung juga sesuai dengan kepemilikan dana. Misal si Palu 70%, aku 30 atau Ejang gimana gitu kan. Itu dibagi, karena kan nggak mungkin dong ada orang yang mau menanggung kerugian itu sama gitu kan. Kerugian dari sekian, namanya sama kan nggak mungkin. Beda di situ. Bedanya di situ dengan mudharabah tadi. Ya, beda di situ. Paham. Berarti sebenarnya kalau antara mudharabah dan musyarakah itu sama sebenarnya, tapi bedanya di yang tadi penanggung kerugian itu sama presentasi kepemilikan. Kalau tadi mudharabah itu kan sesuai kesepakatan. Iya, betul. Mau berapa pun aku kasih tetap kesepakatan ya. Gitu. Tapi kalau musyarakah berarti persentase kepemilikan maupun itu. Aku paham sekarang. Nah, mungkin dengan akad 3 akad udah nih. Pertama udah nih. Ijaro, mudharabah, musyarakah. Satu lagi nih, akad wakalah. Coba jelasin deh wakalah tuh kayak gimana sebenarnya. Jadi secara singkatnya nih ya, dengan bahasa yang lebih gampang, wakalah ini seperti wali atau nggak wakil. Misal kalau kita ngomongin mekanismenya itu, misal investor itu ada nggak tipe investor yang nggak mau ribet, jadi pakai jasa orang nih buat tolong investasiin aku di perusahaan atau dan apa gitu. Jadi sifatnya diwakilin gitu. Iya, sebagai perantara gitu lah gitu. Tapi nggak secara sukarela ya, ini si walinya tiba-tiba dia mau bantuin doang, pasti dia juga menerima imbal atau fee dari investornya. Jadi aku bisa simpulin sebenarnya wakalah tuh berarti kita kayak mewakilin gitu. Ada wakil kita untuk melakukan investasi gitu. Betul. Dengan cara kita bayar. Ya, ini kan ada pasti ada kesepakatan upahnya dong. Karena mungkin ada orang yang suka dalam kayak itu, kesepakatan itu kan nggak ada dong. Ya, aku paham banget. Nah, mungkin 4 suku udah kita kelar bahas nih, 4 akad dan suku udah tuntas banget nih semua. Semoga teman-teman ini dapat insight gitu baru dari teman-teman sekarang dari diskusi ini. Nah, cuman nggak lengkap sih sebenarnya kalau misalnya kita mau investasi, kita nggak tahu nih cara ngakuin dan mengukur investasi kita lakukan gitu. Apalagi sebagai seorang investor itu tuh harus tahu gitu kan. Cara kita, misalnya aku investasi deh, masa aku nggak tahu nih catatan investasi aku kayak gimana kan jadinya bodong gitu investasinya. Jadi ibarat bilang gitu, mungkin bisa jelasin deh pengukuran pengakuan dari sisi investor dari suku ini tuh kayak gimana. Jadi boleh. Ini sebagai anak akuntansi kita harus tahu karena kita jurnal nggak tahu ya. Oke, jadi sebenarnya si investor ini POV investor ya, jadi diakui ketika memang si investor itu menyerahkan dana kepada emiten, si pemilik dana itu tadi kan baru boleh diakui. Nah dan juga dia memang selanjutnya itu ada pengukuran, kita tadi bahas pengukuran juga kan. Nah pengukuran itu dia ada 3 jenis. Yang pertama dengan biaya perolehan yang diamortisasi, yang kedua itu nilai wajar yang diatur dalam laba rugi gitu kan. Yang satu lagi aku mungkin aja kemudian namanya. Oke, aku yang bahas dua itu dulu. Yang pertama yang biaya perolehan diamortisasi. Nah biaya perolehan kita teman-teman juga nggak tahu kan, biaya perolehan itu dari biaya nominal disesuaikan dengan premi untuk diskonto yang sesuai dengan harga pasar ya. Premi diskonto terus nanti ditambah sama biaya transaksi. Nah itu nanti akan diamortisasi kan gitu kan, di amortisasi sesuai dengan garis lurus gitu kan. Terus yang kedua itu yang aku ingat yang nilai wajar bahkan nilai wajar laba rugi gitu kan. Itu biaya transaksinya itu diakui sebagai beban bukan sebagai biaya perolehan karena dianggap karena dia menganggap itu sebagai uang yang harus dikeluarkan untuk transaksi. Bedanya di situ gitu. Bedanya di pengakuan situ aja berarti ya. Sama tadi aku kan ada satu lagi mungkin satu lagi itu apa sebenarnya? Jadi dulu aku nggak lupa soalnya. Yang satu lagi itu sebenarnya other comprehensive income gitu. Dia nilai wajar itu diakui sebesar other comprehensive income atau pendapatan komprehensif lain. Itu kenapa diakui sebesar pendapatan komprehensif lain? Karena mungkin dia tuh sebetulnya diperdagangkan gitu loh. Gitu. Jadi makanya dia diakui
ini sebagai pendapatan penghasilan yang lain. Nah sebenarnya pengukurannya sih hampir sama ya, diatur sebesar biaya perolehan di amortisasi. Tentu tentu ada pengukuran selanjutnya gitu. Nah, pengukuran selanjutnya itu kayak gimana tuh? Pengukuran selanjutnya dari ini yang OCI tadi. Pengukuran selanjutnya itu ya sama seperti yang sudah dari dijelaskan tadi itu di amortisasi sebesar dengan cara garis lurus, iya, secara garis lurus periode suku sebelumnya tadi gitu. Oh, kayak gitu ya. Jadi selisihnya itu kalau misalnya tadi yang OCI yang bahasa Indonesia tadi OCI itu itu diakui di kolomnya kan kalau di laba rugi ada dua ya, pendapatan utama sama pendapatan komprehensif. Yang lain itu kan beda kolom. Beda. Diakui yang Soalnya beda ini juga. Iya, beda kan diakui cara pengakuannya beda kan. Kalau yang tadi itu diakui di kolomnya si OCI itu tadi yang ada komprehensif income gitu. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Berarti kalau tadi kan 3 ya. Iya. Berarti biaya perolehan amortisasi, terus yang diakui di laba rugi sama yang diakui di OCI. Ini tergantung dari sifat bisnis dari Iya. kali ya. Investor itu mau di hold terus mau diperdagangkan. itu bedanya satu lagi tuh dia sementara di hold terus akhirnya di beda lagi tuh. Ada beda lagi. Beda lagi. Paham kok. Jadi ada perbedaan penggunaan dari pengakuan pengukuran kali ya, tergantung dari bisnis dan itu dulu. Nah, ini sebenarnya lumayan detail juga sih dari Mas Dani, Mbak Eja penjelasan mengenai pengakuan pengukuran gitu. Jadi teman-teman kalau mau investasi atau mau bagaimana bisa dipelajarin kali tadi ya. Ada 3 pengakuan pengukuran dari skup ini gitu. Betul. Nah, ini membuka perspektif baru sebenarnya. Ya. Walaupun mirip-mirip dengan konvensional sebenarnya sih Iya pengukuran sih. pengukurannya. Setidaknya orang jadi tahu kalau misalnya ini secara substansi sebenarnya berbeda antara obligasi syariah dengan sukuk ya. Tapi pengakuannya mirip-mirip Iya, lah ya. mirip-mirip. Kalau bisa dipelajari lebih lanjut kan untuk Betul. ininya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita tuh sebenarnya nggak afdol kalau misalnya kita nggak menjawab pertanyaan netizen yang budiman dan budini. Gitu. Jadi sebenarnya disclaimer dulu, aku sebelum kesini aku udah nyiapin gitu, menyebarkan G-form berisi sama teman-teman yang ada di akuntansi gitu Oke, teman-teman. ini teman-teman kita akuntansi. Akuntansi udah mengisi gitu pertanyaan-pertanyaan dan aku udah pilih 5 pertanyaan terbaik. Dari pertanyaan. Nah, pokoknya berhasil lah dari beberapa pertanyaan. Pokoknya aku udah pilih 5 terbaik gitu. Ini kayaknya sebelum terlalu jauh nih, jadi harus ditanya nih. Kenapa milihnya 5 nih? Kita kan cuma datang berdua nih. Nah, Kenapa coba? karena aku pilih 5 nih karena ini teman-teman ya. Pertama, ada 5 rukun Islam. Aduh. Wah, Islam banget ya. Terus ada 5 waktu sholat. Aduh. Wah. Terus ada ini di jari kita tuh ada 5 jari kita. Di bawah kita 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Terus. Dan yang paling penting sebenarnya ini paling penting teman-teman. Dasar negara kita 5. Aduh. Pancasila. Isinya 5. Nasional banget kayak. Nasional banget ya. Pada office statement ya. Langsung aja deh mungkin untuk operator pertanyaan pertama kali ya mungkin. Nah ini dia. Ada pertanyaan pertama nih dari Mbak Aurel Salsabila gitu. Dari akuntansi 23 nih teman-teman ya. Sebenarnya pertanyaannya bagus juga nih. Apakah cukup benar-benar bebas dari unsur riba dan goror atau hanya rekayasa finansial agar sesuai secara formal dengan hukum Islam? Baik banget nih, coba siapa yang mau jawab nih? Dari dulu deh. Kritis banget ya. Nah, keren banget ya, coba. Oke, Mas Dani. Aku coba ini untuk Mbak Aurel, semoga ini aku coba dulu jawab ya. Ya. Jadi memang sebenarnya investasi syariah itu kan diatur untuk mengikuti hukum-hukum tertentu, akad-akad tertentu atau fatwa tertentu. Nah, cuman memang sebenarnya bagi sebagian orang itu menganggap bahwa investasi syariah ini itu hanya replikasi dari investasi konvensional. Oh, replikasi doang berarti. Jadi di copy, di paste, itu ditambahin label sebagai investasi yang syariah. Dari syariah betul kan ya. Tapi itu sebenarnya fokusnya itu ada di regulasi sama si regulator itu tadi sih. Itu ada kalau kita ada namanya apa ya, DSN gitu kan, MUI segala macam itu kan banyak. Ya, memang badan-badan yang mengatur secara rinci gitu. Sebenarnya ini investasinya ini sebenarnya yang kayak gimana sih, yang baiknya kayak gimana gitu. Wow, keren banget. Mungkin ada tambahan kali Mbak Eja, ada tambahan atau mungkin udah cukup? Mungkin aku nambahin dikit aja ya. Ya, dikit kali ya, boleh. Karena mungkin orang-orang tuh nganggapnya kalau kita udah investasi syariah ya udah prinsipnya Udah aman. belajarin prinsipnya aja. Tapi itu kan sebatas teori aja. Teori aja. Tapi ternyata benar praktiknya itu lebih susah. Harusnya kan lebih susah. itu ya kayak kita kita mengikuti tahu. gitu kan. Nggak segampang teorinya. Iya, betul. Makanya diperlukan yang namanya pengawasan dari pihak yang berwenang seperti itu. Memastikan gitu ya. Berarti secara garis besar nih kalau bisa simpulin sebenarnya
sukuk ini sebenarnya secara teori memang sudah diatur sebaik Iya. mungkin gitu untuk kan. sesuai dengan prinsip syariah, tapi pada kenyataannya itu Iya. hanya mereplikasi konvensional. Jadi Ini untuk kalau tertentu ya. Iya, untuk nggak tertentu, semuanya. nggak semuanya, tapi Gitu kan. pada di lapangan banyak kan kayak begitu. Iya. Mungkin ya. Jadi mungkin sebenarnya bisa aja kita ini, tapi hanya harus mengikuti regulasi yang berlaku, yang berlaku Iya, gitu, betul. mengikuti yang apa yang sudah dibilang sama regulator. Iya. Kayak gitu. Wah, keren banget jawabannya. Mungkin untuk Mbak Aurel, semoga pertanyaannya terjawab ya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan. Mungkin kita next nih, pertanyaan kedua nih. Nah, ini ya pertanyaan kedua nih. Keren banget nanya. Dari Mbak Halena Elora Wahyu Ramadhani yang akuntansi 23. Nah, aku baca pertanyaan ini, sejauh mana sistem keuangan investasi tuh syariah dapat menjadi alternatif yang kompetitif secara finansial dibandingkan sistem konvensional, khususnya dalam aspek transparansi, stabilitas jangka panjang, serta ketahanan terhadap krisis ekonomi global. Mungkin bisa deh, dari siapa yang mau jawab nih? Dari Dani lagi, boleh? Ini Mbak Helena nih kayak menarik ya Pak. Terima kasih ya Mbak. Nah. Oke, ini ke jawab yang pertama itu dari transparansi. Kita udah bahas tadi pakai akad, fatwa, DSM segala macam. Gitu. Ya. Ini kan sebenarnya terstruktur banget sudah Oh. dijelaskan A sampai Z gitu. Berarti secara transparansi itu dia udah transparan banget. Kalau secara teorinya Secara gimana? teorinya, ya. Tapi replikasi Boleh. realisasi kita kan Hmm. belum tahu di lapangan seperti Iya. apa. Kan. Cuman memang regulasi yang diatur itu memang sudah jelas gitu kan. Oh. Nah, yang kedua itu masalah stabilitas jangka panjang. Ini mungkin nyangkut sama yang ketahanan krisis gitu kan. Nah, Iya. ini buat FYI buat teman-teman yang mungkin belum tahu, mungkin buka searching. Boleh. Investasi syariah ini sebetulnya dia secara volatilitas itu lebih baik dibanding investasi konvensional. Secara volatilitas. Iya, itu Ya. lebih rendah dibanding yang konvensional. Oh. Karena kita lihat dari kasus kemarin di 6 tahun kemarin itu COVID-19 ya. Iya. Kita lihat. Itu dia kan kita tahu ya pasar-pasar itu pada turun semua kan karena emang nggak produktif, kinerja nggak baik gitu kan. Tapi investasi syariah ini itu dia lebih stabil karena kenapa? Karena banyak pembatasannya. Ada dibatasi ini itu kan jadi kan lebih terstruktur, terus juga dia untuk gejala-gejala ekonomi krisis global itu nggak banyak lah pengaruhnya gitu, nggak signifikan gitu. Oh, jadi sebenarnya aku bisa simpulin sebenarnya berarti ini alternatif kompetitif sebenarnya, karena kan secara transparansi itu lebih transparansi daripada Iya, yang betul, konvensional betul, karena betul. diawasi dalam regulatornya, Iya. ada akad segala macam. Ya, ada pembatasan-pembatasan. Terus secara stabilitas dan terhadap ketahanan terhadap krisis itu lebih stabil dan Stabil, lebih betul. bisa untuk tahan terhadap krisis gitu. Betul. Karena seperti ada contoh tadi dibilang sama Mas Dani, mungkin bisa dipastikan lagi nggak apakah contohnya benar atau enggak, tapi yang pernah dibaca gitu Iya, ya. dibaca. Jadi Itu COVID-19 kemarin itu lebih stabil daripada yang konvensional gitu. Wah, ini menarik banget nih jawaban dari Mas Dani ya. Semoga untuk Mbak Halena ini semoga terjawab kali ya. Terima kasih Mbak. Nah, mungkin kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga kita nih. Sir. Nah, ini pertanyaan ketiga kita dari Mbak Susana Magdalena Sinaga nih dari akuntansi 23. Nah, ya, ini pertanyaannya. Mengapa sukuk disebut sebagai bukti kepemilikan aset? Tadi sudah dibilang, sementara obligasi konvensional dianggap sebagai utang. Nah, ini lalu di antara keduanya, antara sukuk dan obligasi konvensional ini mana yang lebih menguntungkan jika dilihat dari return, resiko dan likuiditasnya. Jadi siapa nih mau jawab nih? Oke, aku mau Nah, jawab. silakan deh. Mana aja? Kalau ditanya kenapa sebagai bukti kepemilikan aset atau underlying aset itu ya karena kita mengakuinya itu pure dari aktivitas hasil membentuk akad hijrah, menambah dan sebagainya itu. Tapi kalau konvensional kan diakui sebagai utang piutang, jadi nanti malah berbunga dan riba. Oh iya, menjauh itu ya. Iya, Oh. makanya harus dimiliki dulu dia sama investornya gitu. Asetnya tadi. Iya, Oh, asetnya ya tadi. paham. Karena aku pernah baca sih di salah satu standar nasional Hmm. syariah ya. Aku lupa nomor berapa, mungkin teman-teman bisa bantu cari. Gitu. Kalau nggak salah tuh dia tuh menyatakan bahwa imbal hasil itu baru bisa diakui secara prinsip syariah kalau misalnya dia tuh udah diakui sebesar kepemilikan asetnya itu. Oh. Gitu. Berarti kalau bisa simpulin sebenarnya kenapa sukuk kita harus menginterpretasikan apa namanya tadi berhasil itu harus diakui kalau kita punya asetnya kayak gitu. Iya, betul. Kalau kita nggak punya asetnya, berarti kita nggak bisa ngakuin dong. Karena Iya. belum jelas. Karena belum jelas nih. Nggak. Oh, Goror lah gitu. Iya. boror. Oh, paham aku paham. Nah, mungkin pertanyaan kedua kali. Oke, ya. lanjutan ya. Pertanyaan kedua ya. Ada Mana yang lebih menguntungkan gitu? Di Oke. sisi return, resiko dan likuiditas. Kalau investasi kan ada yang nama istilahnya high risk, high return. Oh, iya, wait. Yang Mbak Susan nih suka yang Iya. high risk, high return. High return, low risk. Low risk. Wah. Kan nggak ini ya. Nggak bisa ya. Tapi kalau di investasi syariah seperti yang dari tadi bilang tuh, kalau kita ngomongin returnnya,
mungkin emang nggak sebesar yang Konvensional. konvensional karena ada pembatasannya gitu. Maka dari itu resikonya juga nggak sebesar yang di konvensional. Oh, ini juga menjamin resiko Iya, juga iya, nih. gitu. Termasuk Oh. likuiditas ya. Kalau likuiditas ini mungkin ke karena belum banyak orang yang Ya, yang paham, yang aware dan join gitu kan misalnya. Iya. Iya. Jadi kurang ikut gitu. Iya, sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya resiko kan siapa sih yang mau dapat resiko? Iya. Cuman memang ya harus ada yang dikorbankan antara Iya. resiko atau memang return Return Iya. Yang bisa dilakukan investor itu sebenarnya Milih, kan? memaksimalkan return, meminimalkan Resiko. resiko. Iya. Cuma nggak bisa kita milih high return, low risk, Nggak nggak bisa. bisa. Tapi hanya bisa Iya. itu. Oh, paham. Berarti bisa aku simpulin sebenarnya ya teman-teman nih, kalau yang menguntungkan tuh jika dari return mungkin konvensional gitu ya. Karena kan return untuk yang syariah tuh agak lebih sedikit. Iya. Tapi secara resiko lebih rendah. Berarti lebih menguntungkan sebenarnya. Bisa. Iya, lebih aman kan? Lebih aman dan Investor secara yang tapi aman ya. ya, tapi secara lebih liquid yang obligasi konvensional. Oh, paham. Ini jawaban bagus kali ya. Mungkin untuk Mbak Susana semoga terjawab ya pertanyaannya. Makasih, Mbak Susana. Masih mungkin teks pertanyaan selanjutnya nih yang nggak kalah menarik nih, teman-teman. Dari Mas Ilham Zainul Arifin Jakasi. Ini pertanyaan menarik banget sebenarnya teman-teman. Karena Nah, menarik karena nggak mendorong. Wah, Karena menarik ya. Langsung. Soalnya aku baca ya pertanyaan. Apakah dalam tidak stabil ekonomi global yang terjadi sekarang suku ini bisa menjadi salah satu instrumen yang menarik dan aman bagi investor? Nah, sebenarnya ini sama kayak pertanyaan Mbak Harena, cuma ini menanya apakah menarik dan aman gitu sebenarnya. Ini Mbak, buat Mas Ilham jawabannya menarik. Nah. Karena kenapa? Dia sifatnya tuh mungkin kalau misalnya aku bisa bilang ini, tapi dari perspektifku itu Ya. dia sifatnya tuh aset yang safe haven sama kayak emas gitu. Safe haven ya. Karena kayak aku bilang tadi masalah di COVID-19 kemarin itu lebih stabil. Walaupun memang dia tetap terdampak, cuman Tapi dia lebih stabil. Ya, tidak sesignifikan yang konvensional. Gitu. Oh. Jadi bisa jadi salah satu alternatif ataupun pilihan menarik lah untuk investor. Tapi jangan lupa dipelajari lebih lanjut dulu. Gitu. Kalau sorry ya, bentar. Lanjut. Tapi kalau kita ngomongin menarik ya, kalau buat umat muslim mungkin itu bukan suatu pilihan. Ya, oh ya, betul ini Wajiban, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah untuk menghindari namanya tadi riba, Iya. horor, Dan maisir. itu udah tahu. Udah tahu kan? Iya, dia harus berinvestasi di investasi yang syariah gitu. Wajib gitu, Wajib wajib benar. syariah. Jadi kalau sebenarnya menarik tuh kalau bagi orang muslim ya mungkin menarik harus wajib. Bukan menarik lagi, Iya, tapi wajib. kewajiban. Tapi kalau bagi kita yang bukan non muslim tuh bisa jadi pilihan. Iya, Aman, karena dia menurutnya mungkin aman kali ya. Iya. Oh iya betul. Mungkin ini mungkin untuk jawaban Mas Ilham kan tadi cuma pertanyaan menarik aman sudah terjawab ya Mas. Mungkin Masih Terima kasih Mas Ilham. Masih. Semoga pertanyaan terjawab sebenarnya. Kita next ke pertanyaan terakhir nih. Terakhir nih. Terakhir banget nih. Nah, Oke. ini pertanyaannya ini studi kasus dikit sebenarnya. Teman-teman sedikit belajar studi kasus ya. Aku baca ya. Oke. Pertanyaannya dari Mbak Reva Putri Handayani aplikasi domba. Dia representasi aplikasi Domba. domba. Iya. Iya. Pertanyaan menarik soalnya. Langsung aja ya. Jika ada perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan itu perusahaan yang menjual produk yang tidak halal gitu, apakah kita boleh berinvestasi di anak perusahaannya? Walaupun anak perusahaan tidak menjual produk Yes. haram. Nah ini gimana nih? Kritis banget. Ini semua pertanyaan nih. Apakah boleh gitu? Gue aja dulu deh. Aja, coba. Kalau kita ngomongin hubungan antara Hidup dan hidup anak. sama anak, yang kita perhatikan pertama misal anaknya ini udah halal nih, Nah. tapi ternyata induknya dia di sektor non halal. Ah, Itu mungkin bergerak jadi ya. concernnya kita. Concernnya kita, sebagai ya, karena kan investor. anak hidup anak gitu ya. Iya, gitu. Tapi kalau aktivitas si anak misalnya udah halal, tapi kita juga yang harus memperhatikan selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara independensinya dia secara operasional dan keuangannya sama hidup itu apakah ada Tercampur. iya tercampur atau dia udah Lebih independen. gitu. Oh. Terus kok nggak salah ya, aku pernah baca juga sih, tapi aku lupa ini sumbernya di mana ya. Itu ada beberapa kriteria gitu loh. Oh, kriteria. Kalau kita mau ngitung ini anak muda, kita bisa investasiin di anak yang halal ataupun di hidupnya yang nggak halal ini. Kalau nggak salah itu pertama kriterianya itu dia itu pendapatan sektor non halalnya itu tidak boleh melebihi 5% kalau di Indonesia. Gitu. Yang non halal gitu. Iya kalau Halal. non halal. So tapi bisa dikoreksi juga. Mungkin sekarang udah Update ada gitu ya. perubahan ya. Mungkin jadi 0% kali ya. Iya sama. Gitu. Kan bisa jadi. Oke, lanjut ya. Iya. Lanjut. Sama ini sih rasio utang berbunganya gitu.
nggak boleh melebihi 45% dari operasional pendapatannya itu. Paham. Mungkin tuh bisa jadi Bagus acuan ya. lah ya. Acuan gitu. Oh. Bisa tambah satu lagi. Tambah mungkin. Mungkin baju lepas ibaratnya itu sebenarnya kalau masih dari OJK gitu. Memang mengatur secara keseluruhan bagaimana transaksi di Indonesia gitu kan. Kalau yang OJK itu ada juga yang namanya DES. DES itu daftar efek syariah. Dia mengatur apakah si perusahaan itu atau emiten itu memang bebas dari yang haram gitu kan si anak ini. Cuman memang yang harus dipastikan lagi adalah ini kan sifatnya sertifikasi yang berjangka gitu. Ada mungkin setahun beberapa sekian tahun, tapi harus diupdate lagi kan apakah memang dia di tahun ini itu masih mengikuti atau masih menyesuaikan dengan standar gitu kan. Ya, istilahnya kayak terverifikasi lah gitu kan. Jadi baru bisa aman gitu. Jadi kalau bisa aku simpulin sebenarnya boleh. Tapi asalkan kita mengikuti tadi yang dibilang Pak Eja, ada kriterianya, terus juga memastikan juga dari regulator yang terkait, apakah lolos screening gitu ya dari regulator terkait, apakah ini benar memang masih yang syariah gitu loh, aman untuk investasi bagi orang-orang mungkin umat muslim gitu untuk investasi. Wah keren banget pertanyaan jawabannya gitu dari teman-teman sekalian. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman dari sesi ini. Ini sesi pertanyaan terakhir ya sebenarnya, udah 5 kan? Udah 5 ya. Mungkin semoga terjawab ya untuk Mbak Reva dan juga kan tadi aku udah bilang kan banyak yang ngisi gitu. Cuma aku cuma pilih 5. Mungkin buat teman-teman lagi yang lain yang belum terpilih pertanyaannya, mungkin jangan berkecil hati, jangan minder juga karena masih ada pertanyaan lain gitu untuk topik-topik lain yang topik-topik yang lain gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas yang lain, survei lain, saya cukup gitu, ada yang lain ya. Mungkin nanti bisa kita topik yang lain gitu pertanyaannya. Nah, mungkin terakhir nih teman-teman ya, karena kan udah tadi kita bahas dari investasi syariah itu secara gimana, perbedaan utamanya kayak gimana. Biasanya kita udah bahas tentang obligasi ataupun tadi sukuk ya, bukan obligasi sebenarnya, sukuk. Terus juga kita udah bahas pengakuan dari sukuk sendiri, dan juga bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ya menarik lah pertanyaannya. Mungkin terakhirnya dari aku ingin nanya di perencanaan deh, kayak tips dan trik gitu untuk melakukan investasi, khususnya investasi syariah gitu bagi teman-teman yang mau melakukan investasi syariah ataupun memang bagi teman-teman yang muslim yang memang harus bukan kewajiban harus ikuti investasi syariah gitu. Ya, mungkin tips gitu. Mungkin kan karena kan lawannya konvensional kan banyak ya beredar ya, kayak beredar banyak gitu konvensional kayak tips dan triknya ataupun caranya. Mungkin dari teman-teman nih tips dan trik untuk berinvestasi syariah gitu. Gimana aja? Oke, simpel aja sebenarnya karena kita ngomongin syariah ya, karena pastinya kita harus paham dulu nih prinsipnya. Dia udah bebas dari bunga belum, dia udah jelas belum, terus udah nggak ada spekulasi atau permaisir sebelum. Tapi jangan sampai kita udah paham prinsipnya, ternyata kita investnya di sektor non halal, kan cuma. Jadi harus diperhatikan itunya juga. Sama ini sih lebih ke kita tahu nih masing-masing kita tujuan kita investasi itu buat apa, tujuan jelas gitu, resikonya itu apa gitu. Paham. Ini bagus banget nih prof dari Mas Mbak Eja. Coba dari Mas Dani deh. Tipsnya gimana ya? Yang selanjutnya mungkin kita harus paham produknya si investasi itu apa. Benar kata Eja tadi, jangan sampai kita udah tahu banyak belajar segala macam, ternyata produknya masih halal gitu. Buat apa gitu. Terus juga yang kedua tuh mungkin ya kita kan masih belajar ya. Kayak kita sekarang ini kan. Kita belajar diskusi. Iya, jangan takut buat diskusi ataupun konsul gitu ke memang orang-orang yang paham, udah ahli lah di bidangnya gitu kan. Kalau tanya-tanya segala macam kan juga untuk menambah pengetahuan kita kan secara langsung gitu. Keren tipsnya nih, tipsnya keren banget. Tapi aku penasaran deh kan kalau di konvensional tuh konsistensi juga menjadi kunci gitu. Betul. Berarti di syariah juga sama dong, konsistensi itu menjadi kunci juga dong. Iya, jadi kita ngapain itu pasti konsisten itu sebagai kunci ya. Sama juga kayak di investasi syariah gitu. Jadi ya mau kita menggunakan nominal yang kecil, selama kita konsisten untuk belajar, mengevaluasi apa kesalahan kita, tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu kan juga buat apa ya prospek kita ke depan. Prospek ke depannya gitu. Kita konsisten dan segala macam. Nanti masalah hasil kan masih mengikuti gitu. Jangan takut rugi ya. Betul. Learn by loss. Itu kutipan dari salah satu dosen kami. Learn by loss. Wah ini Allah nggak apa-apa.
belajar gitu kan. Jadi insightful banget sebenarnya untuk tips dan triknya. Mungkin bagi teman-teman yang mau mulai investasi syariah bisa mengikuti gitu tips dan trik dari teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin untuk ini sesi terakhir kali ya teman-teman, karena udah kita bahas obligasi, udah bahas hukum, udah bahas dari awal gitu ya. Mungkin terakhir kali teman-teman ini karena udah bahas semua, udah insightful juga apa yang kita bahas di sini. Mungkin aku cuma mau bilang satu sih. Terima kasih gitu atas diskusi yang menarik ini gitu ya. Terima kasih banyak. Cuman ada satu nih hal yang lupa nih. Mungkin dari Mas Dani ada closing statement dari aku. Perasaan mungkin dari Mas Dani kayaknya dari tadi mau kasih closing statement kata-kata untuk hari ini gitu. Ada banget pasti kan. Iya, maksudnya siapin nih. Ini kan hostnya agak menjebak sih. Coba deh. Jujur aku tidak mempersiapkan. Silakan. Singkat aja ya, ini Singkat aja. teman-teman di rumah juga. Singkatnya adalah jangan FOMO gitu. Yang pertama yang FOMO gitu kan, belajar yang banyak, evaluasi yang banyak, dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama gitu kan. Karena buat apa mengulang kesalahan yang sama? Berarti kan kamu nggak belajar gitu kan. Iya, betul. Nah, karena masih banyak nih kesalahan lain, kesalahan coba gitu. Bukan kesalahan coba sih, lebih ke ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, kan akan belajar gitu. Iya. Belajar dan kalian punya ilmu baru, insight baru, dan berprogres ke depan. Progres gitu. Iya, gitu. Wah, ini keren banget nih closing statementnya nih teman-teman semua ya. Mungkin ini terakhir dari kami semua. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata gitu, mungkin ada kurang dari penjelasan diskusi kita dari sini. Searching lagi lah, mungkin bisa dipastikan lagi karena kita juga manusia, bukan nabi. Aduh, Masih belajar. Oke teman-teman, mungkin ini terakhir teman. Makasih. Mungkin untuk teman-teman juga di rumah, makasih ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin untuk penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.